Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Sari Putri Mastura dari S1 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Semarang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan mini research. Yang pertama adalah menentukan judul. Kenapa? Karena judul adalah salah satu bagian yang paling penting. Kita harus menentukan judul sesuai dengan apa yang akan kita bahas. Yang kedua adalah menentukan latar belakang. Bagaimana sih caranya? Caranya adalah dengan mendeskripsikan atau menganalisa latar belakang atau dasar-dasar dari topik tersebut yang akan kita ambil. Yang ketiga adalah rumusan masalah. Rumusan masalah ini biasanya diungkapkan berupa pertanyaan-pertanyaan yang berkesinambungan dengan permasalahan yang akan diangkat. Lalu yang keempat adalah tujuan. Tujuan apa sih yang kita kedepankan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Yang kelima adalah metode. Metode apa yang kita ambil untuk menyelesaikan permasalahan? Salah satunya adalah dengan cara wawancara, metode observasi, dan dokumentasi. Setelah itu, kita harus mengumpulkan hasil. Hasil apa? Hasil dari metode-metode tersebut, seperti hasil dari wawancara, hasil dokumentasi, dan hasil survei-survei yang kita lakukan. Lalu, setelah mendapatkan hasil, kita harus melakukan pembahasan. Karena pembahasan ini sangat penting, serta pembahasan ini dapat dilakukan dengan adanya hasil-hasil yang konkret. Dengan adanya pembahasan tersebut, maka langkah selanjutnya adalah membuat kesimpulan. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan berbagai macam hal yang berkaitan dengan permasalahan dan mendapat titik penyelesaiannya. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas salah satu permasalahan, yaitu pemahaman materi perkuliahan pada mahasiswa selama school from home. Seperti cara-cara sebelumnya, saya akan menentukan judul. Nah, judulnya apa? Judulnya adalah yang tadi, yaitu pemahaman materi perkuliahan pada mahasiswa selama school from home. Nah, yang kedua apa sih? Apa yang harus kita lakukan setelah menentukan judul? Yaitu adalah menentukan perumusan masalah. Perumusan masalah ini, seperti yang kita ketahui, adalah berupa pertanyaan. Nah, salah satu contoh pertanyaan yang saya akan buat adalah bagaimana pemahaman mahasiswa mengenai materi selama school from home. Yang kedua adalah bagaimana cara membuat mahasiswa dapat memahami materi meskipun school from home. Nah, yang kedua adalah bagaimana cara membuat mahasiswa dapat memahami materi meskipun school from home. Setelah itu, kita harus menentukan latar belakang atau kerangka berpikir. Dari permasalahan ini dilatar belakangi karena adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan para mahasiswa melakukan sistem perkuliahan secara online, sehingga banyak mahasiswa yang kurang memahami materi yang disampaikan oleh dosennya karena hanya melalui sistem daring. Oleh karena itu, kiranya dilakukan penelitian pada mahasiswa yang melakukan school from home agar dapat diberikan tindak lanjut atau kebijakan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama. Lanjut, tujuan. Tujuan apa yang kita lakukan dalam melakukan research ini? Yang saya ambil dari research ini, tujuannya adalah dapat mengetahui tingkat pemahaman materi pada mahasiswa saat school from home. Setelah itu, kita harus menentukan metode apa yang dapat kita ambil untuk melakukan research ini. Yaitu metode yang saya ambil adalah metode survei, dengan mengisi formulir yang berisi tentang pertanyaan terkait dengan penelitian menggunakan Google Form. Setelah kita melakukan survei tersebut, maka muncullah hasil. Jadi ini hasil yang saya dapatkan, yaitu presentase jenis kelamin dan universitas yang melakukan school from home. Setelah itu ada persentase semester pada mahasiswa, bagaimana pendapat mahasiswa tentang school from home, seberapa penting peran dosen dalam menjelaskan materi perkuliahan saat school from home, serta aplikasi yang digunakan saat school from home. Lalu saya menanyakan hal-hal apa yang dibutuhkan mahasiswa dalam memahami materi saat pandemi berlangsung, serta keluhan-keluhan yang mereka rasakan.
dan apa pendapat mereka tentang dosen yang hanya memberikan tugas tanpa menjelaskan. Selain itu, cara belajar apa yang mereka inginkan untuk mempermudah memahami materi. Lalu, setelah mendapatkan hasil, kita harus melakukan pembahasan. Karena pembahasan ini sangat penting. Lalu yang saya lakukan dalam pembahasan ini berkaitan dengan hasil-hasil yang saya dapat, yaitu pada pandemi COVID-19 ini, mahasiswa harus melakukan kegiatan secara online atau perkuliahan online. Namun, ditemukan beberapa kendala yang mengakibatkan mahasiswa kurang memahami materi yang disampaikan, dan sebanyak 68% mahasiswa merasa ini kurang efektif, sehingga metode belajar harus ditingkatkan dan harus lebih kreatif lagi. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan yang saya ambil dari permasalahan penelitian ini adalah dengan begitu dapat disimpulkan bahwa school from home saat pandemi kiranya cukup membantu mahasiswa, walaupun tidak sepenuhnya efektif, serta peran dosen sangatlah penting. Dengan metode belajar yang baik akan memudahkan mahasiswa memahami materi. Nah, sudah paham kan bagaimana cara membuat mini research? Semoga video ini bermanfaat, tetap sehat, jaga kebersihan, stay healthy, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila ada salah-salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya.